Oke teman-teman, ketemu lagi seperti biasa kita ngobrol santai-santai, ngobrol tipis-tipis tentang voli Indonesia. Kita bahas mengenai timnas voli Indonesia ya, tentang Megawati Aniesi Pertiwi, Medial Yoku, kemudian Naisa Pratama, kemudian Selomita dan kawan-kawan di SEA Games 2025, khususnya lagi mengenai pertandingan yang sudah dijalani oleh timnas Indonesia ketika menghadapi timnas Vietnam di SEA Games 2025. Tapi sebelumnya, teman-teman, ini ada kabar terbaru lah ya, karena Gresik Petrokimia itu akhirnya memberikan pengumuman resmi mengenai pemain asing yang akan dimainkan atau diterjunkan di Proliga 2026 besok. Jadi, seperti yang sudah diprediksi, Gresik Petrokimia itu mendatangkan Alexandra Bitsenko sebagai salah satu pemain asing untuk dimainkan di Proliga 2026. Kemarin itu kan saya sudah membahas tuh mengenai Alexandra Bitsenko, termasuk mengenai statistiknya di klub sebelumnya, sebelum dirinya itu bergabung dengan Gresik Petrokimia. Nah, teman-teman kalau ingin tahu bagaimana statistik dari Bitsenko, ya tinggal nonton video saya aja kemarin, itu sudah cukup lengkap mengenai bagaimana performa dirinya di klub sebelumnya. Kita balik ke timnas Indonesia ya. Seperti yang sudah diprediksi, timnas Indonesia tidak berkutik ketika menghadapi timnas Vietnam di pertandingan terakhir fase grup kemarin di SEA Games 2025. Dan skornya langsung telak 3-0 timnas Indonesia, seolah mati kutu, seolah tidak bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya. Bahkan poin yang didapatkan oleh Megawati Aniesi Pertiwi dan kawan-kawan itu kan tidak lebih dari 20 tuh. Mentok hanya 20 poin saja. Di set pertama itu Megatron dan kawan-kawan itu mendapatkan 20 poin. Di set kedua mendapatkan 15 poin. Di set ketiga mendapatkan 19 poin. Tapi begini ya teman-teman semua, fans voli Indonesia, ini adalah hasil yang sudah bisa diprediksi atau bahasanya itu adalah calculated loss atau kekalahan yang sudah bisa dikalkulasikan atau sudah bisa diprediksi, karena sebelumnya kan kita sama-sama sepakat tuh bahwa kekuatan timnas Indonesia dan timnas Vietnam itu kan memang saat ini bak bumi dan langit, sangat jauh gapnya, timpangnya itu atau perbedaannya itu kan sangat besar. Dari kemarin kan kita bisa melihat tuh bagaimana timnas Vietnam itu kan permainannya ya memang sudah level dunia lah ya. Dengan timnas Indonesia itu kan jaraknya sangat jauh. Timnas Vietnam, Tantri Tantui dan kawan-kawan itu kan kemarin mainnya itu jauh lebih rapi, dan hal itu kan juga berkaitan atau berkorelasi dengan pengalaman para pemainnya. Selain itu juga permainan yang rapi, permainan yang flow-nya itu jelas, gameplaynya itu tertata dengan baik, itu kan juga tidak terlepas dari kemampuan para pemainnya. Kita bisa melihat kok dari ini yang cukup mendasar ya, jumlah error yang dilakukan oleh para pemain timnas Vietnam dan juga timnas Indonesia di pertandingan kemarin. Jadi timnas Vietnam itu cuma melakukan 12 error sepanjang pertandingan, sementara timnas Indonesia itu melakukan 16 error. Nah, hal itu kan sudah bisa menjadi cukup bukti lah ya, bahwa ya memang kita saat ini untuk menyalip Vietnam atau bahkan Thailand itu kan ya hampir bisa dikatakan sangat mustahil lah ya. Mungkin di antara teman-teman semua, para voli Indonesia, para fans voli Indonesia itu juga notice lah ya, melihat bagaimana kemarin permainan dari timnas Indonesia, termasuk mungkin yang disayangkan oleh banyak voli mania adalah mengenai strategi yang ditetapkan atau diberlakukan oleh pelatih timnas Indonesia Marco Sugiyama. Salah satunya adalah, ini yang ramai dibicarakan tuh, kenapa kok De Viga itu tidak dimainkan sejak awal dan dimasukkan di detik-detik terakhir, padahal ketika De Viga masuk, ternyata terbukti permainan timnas Indonesia itu kan lebih gacor tuh. Ini banyak pengandaian, artinya gini, banyak voli mania, banyak fans voli Indonesia yang berandai-andai kalau saja De Viga itu dimainkan sejak awal, mungkin timnas Indonesia itu bisa lebih memberikan perlawanan terhadap timnas Vietnam, meskipun secara kemampuan kan memang ya timnas Indonesia dengan timnas Vietnam itu kan jaraknya atau kekuatannya atau perbedaannya itu kan sangat besar. Tapi minimal kalau De Viga itu diberikan kesempatan bermain lebih banyak, ya mungkin timnas Indonesia itu kan bisa berbicara lebih banyak lagi. Tidak hanya dari segi permainan yang lebih rapi, gameplaynya juga jelas, kemudian flow permainannya itu juga tertata dengan baik dari timnas Vietnam, tapi ini saya juga akan membahas mengenai bagaimana kelincahan dan juga power yang dimiliki oleh Tantri Tantui dan kawan-kawan di pertandingan melawan Medial Yoku dan kawan-kawan kemarin. Disclaimer ya, ini bukan body shaming, ini tidak menjelek-jelekkan fisik para pemain, tapi enggak, ini adalah kita bisa melihat kok kemarin bagaimana para pemain timnas Vietnam itu sangat lincah ketika mereka itu berada di tengah lapangan, dan hal itu kan
kelincahan itu kan juga dipengaruhi dari fisik atau kondisi badan yang dimiliki oleh tantri-tantri dan kawan-kawan. Karena apa? Badan yang oke, ini bukan body shaming ya, sekali lagi, badan yang oke itu kan sangat berpengaruh terhadap movement atau pergerakan para pemain di tengah lapangan. Jadi kita lihat kemarin para pemain timnas Vietnam itu kan movementnya atau pergerakannya itu kan sangat lincah. Bahkan mereka itu kan bisa mengandalkan permainan yang sangat cepat, baik ketika menyerang ataupun saat mereka bertahan itu kan sangat solid tuh. Nah, hal itulah dari sisi attack dan juga dari sisi defense itu kan kita kemarin memang ya kalah segalanya lah ya. Bisa dikatakan kalah segalanya jika dibandingkan dengan timnas Vietnam kemarin. Nah, kenapa tadi saya bilang bahwa permainan cepat dari para pemain timnas Vietnam itu dipengaruhi atau berkorelasi dengan kondisi fisiknya, karena ya kemarin kita bisa melihat bahwa para pemain timnas Vietnam itu kan sangat enjoy ketika melakukan permainan bola-bola cepat yang mengandalkan middle blocker. Nah, sekali lagi bukan body shaming, tapi ya memang ini bisa menjadi PR bagi para pemain timnas Indonesia, bagi Megawati Hangisi Pertiwi dan kawan-kawan agar bisa membentuk badan, memiliki tekstur tubuh seperti para pemain timnas Vietnam, sehingga para pemain timnas itu nanti bisa bergerak lebih lincah, bisa mungkin mengandalkan bola-bola cepat, bisa menerapkan permainan yang lebih agresif di tengah lapangan. Karena ya sekali lagi bahwa permainan cepat itu kan pasti memiliki kaitannya dengan kondisi fisik atau kondisi tubuh dari para pemain. Belum lagi kalau kita bicara mengenai faktor lainnya seperti faktor non teknis, yaitu sudahlah nasi sudah menjadi bubur, dan ini kan sekali lagi calculated loss, kekalahan yang sudah bisa diprediksi sebelumnya, bahkan sebelum pertandingan itu dimulai. Tapi kita juga harus memberikan apresiasi itu kepada Naisa Pratama, karena apa? Kemarin dirinya itu kan mencetak 7 poin tuh, menjadi top skor bagi timnas Indonesia bersama Megawati Hangisi Pertiwi. Jadi sepanjang pertandingan Naisa Pratama itu mencetak 7 poin, 6 diantaranya itu berasal dari attack dan 1 dari serve. Sementara itu untuk Megatron sendiri itu kan juga sama-sama mencetak 7 poin, tapi bedanya adalah Megawati Hangisi Pertiwi itu mencetak 7 poin itu semuanya itu berasal dari sisi attack. Itu artinya ya ada perbedaan antara Naisa Pratama dengan Megawati Hangisi Pertiwi, meskipun cuman dari sisi serve aja. Sedangkan untuk timnas Vietnam sendiri, tantri-tantri kemarin kan itu menggila. Ya sudahlah, ini memang levelnya itu sudah di atas para pemain timnas Indonesia. Sangat wajar kalau tantri-tantri itu mainnya gacor banget, gila-gilaan banget. Ya, nasi sudah menjadi bubur. Timnas Indonesia tidak bisa lah untuk mendapatkan medali perunggu, medali perak, apalagi menjadi juara. Nah, kita akan bersaing untuk mendapatkan medali perunggu. Kita besok akan menghadapi timnas Thailand. Ini juga calculated loss juga. Kekalahan besok itu sudah bisa diprediksi. Mohon maaf tidak mengecilkan para pemain timnas Indonesia, tapi melawan timnas Vietnam aja kita kalah, apalagi melawan timnas Thailand yang secara peringkat di FIVB itu lebih tinggi jika dibandingkan timnas Vietnam sendiri. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan ya agar yang sektor putra itu gacor, Riva Nurmul, kemudian Boy Ernest Arabi dan kawan-kawan. Oke, terima kasih teman-teman semua.